Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, monggo lenggah riyin. Muga-muga umpel-umpelan siang menika dados gambaran benjang manjing swarganipun Allah. Panasnya terik hari ini insya Allah menjadi tolak bala panasnya api neraka. Amin. Saya meyakini kalau warga Nahdliyin adalah merupakan elemen terbesar di dalam mempertahankan Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya ingat betul apa yang disampaikan oleh guru kita semua, guru saya Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan, le NU dijogo. Jangan sampai kita mau diadu domba, Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, Gus dengan Gus. Jangan sampai Kiai diadu dengan Habib, jangan sampai. Napa bedane Kiai karo Habib nyuwun sewu tiba kabeh. Iki ngopo ya iki? Ganggu wong ngaji wae. Degan kok atos temen ya. Niki degan apa kambil niki? Lak didelok sangka bathoke kambil niki. Iki lak tak ombe mulih silitku kreminen niki. Napa bedane Kiai karo Habib? Bedanya tipis. Kalau Habib itu nasab, Kiai nasib. Karena anaknya Habib, zuriyahnya pasti Habib. Tapi kalau anaknya Kiai belum tentu jadi Kiai. Nasib-nasiban. Monggo didahar Pak. Cirine wong NU ki ngoten niku. Kiyaine ngaji, jamaahe mbadok kaya iki. Ora apa-apa. Wong NU niku lak gadah prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Makanya kalau pengajian acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untu. Dan hari ini saya menyaksikan betapa semangatnya warga Nahdliyin Pemalang untuk bersama-sama berdoa, bersolawat, meminta ridho Allah tepat di hari pelantikan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semua yang hadir mempunyai hajat, cita-cita, persoalan, semuanya diselesaikan oleh Allah. Amin. Mila jenengan sing lungguh tanpa kloso nggak apa-apa. Insya Allah yang duduk tanpa tikar pulang pengajian saya doakan little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Kena aspal ya. Nanti malam bapak-bapak jangan kaget.
Kalau masuk kamar, buka rok istrinya, pokoknya ireng kabeh. Mergo kepanasan aspal. Anggap mawon Hajar Aswad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah. Bon, santai nggih. Insyaallah. Sing dada-dada rondo mesti. Allah HP ini kerasnya moto-moto ramah. Iya. Niki mawon mending niki Pak Kiai. Wingi kula teng Surabaya masuk panggung niku harus berjalan 1 kilo. Karena jamaah sama sekali nggak bisa dibuka. Yang bisa salaman, maka tangan saya ini sobek semua. Yang bisa jambak, yang bisa nyakar. Begitu naik panggung, ada yang pegang susu saya, nyuk gitu. Mau saya bales, banci Pak, ya Allah. Tak balas mesti atos, karena banci. Namanya Sucipto, susu nih lancip diganjel botok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara hari santri, ada kado terbesar untuk para santri di tahun ini. Apa? Dengan ditetapkannya undang-undang pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Barangkali kalau Bapak Ibu masih belum paham apa konsekuensi atas ditetapkannya undang-undang pesantren. Yang pertama, lulusan pondok pesantren itu dianggap sederajat dengan lulusan sekolah menengah umum. Artinya apa? Ijazah pesantren bisa untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Maka ibu bapak jangan malu lagi memasukkan anak ke pondok pesantren. Kalau dulu pondok pesantren itu merupakan pilihan kedua. Masuk SMA ditolak, SMK ditolak, sekolah unggulan ditolak, baru pasrah sama kiai. Pak Kiai, anak saya di mana-mana tidak diterima. Tolong terima anak saya di pesantren. Sekarang tidak ada alasan lagi. Lulusan pesantren sederajat dengan lulusan SMA. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu. Ini paling banyak ibu-ibu ini, the power of emak-emak. Maka di mana-mana saya meyakini Pak Kiai, mbok-mbok itu jauh lebih perkasa daripada laki-laki. Betul? Jelas. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Mbok tanya Pak Wakapolres, kalau di kantor anak buah semua manut, sampai rumah ketemu istri, kik, selesai dan provos yang paling menakutkan itu adalah istri. Maka mereka jauh lebih kuat. Apa buktinya perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki? Jelas. Pabrik susu 2 dibawa sendiri. Laki-laki lemah. Gondok lurus hambatan manuk. Lemah. Ini mumpung banyak ibu-ibu, supaya nggak panas suasananya, saya tanya. Ibu tolong dijawab dengan jujur, sanggup? Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Pemalang pilih yang mana coba? Iki ngapa maning ya? Pon, apa meneh? Mobilnya mandek disit, aja uban disit ya.
Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Pemalang tolong Anda pilih yang mana. Nanti saya doakan keluarganya sakinah. Amin. 1. Tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solekah. Pertanyaan saya, ibu-ibu Pemalang pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Pak Kiai tolong disaksikan Pak Wakapolres. Ibu-ibu Pemalang pilih Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu Pemalang pilih Ibrahim, itu artinya Anda mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Ibu-ibu di belakang langsung teriak, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga nggak apa-apa. Kita sering mendengar, Mas, ayo yang di pinggir panggung duduk aja yuk. Yuk duduk yuk. Supaya yang di belakang segera diam yuk. Yuk, kalau pengen luas gampang, kuburan. Yuk duduk yuk, yang masih error sini. Yuk duduk. Duduk. Kok kan jaluk tisuku ngapa ya? Apa? Kacamata copot. Kowe iki pengen ngrungokke ngaji, kowe pengen delok mataku. Pasti janda iki ya. Iya. Sing janda saya kasih lagu. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Rondo niku lagune sing paling kondang judulnya Kelayung-layung. Napa? Iki rondo iki. Iya. Tolong jandanya mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Coba ingat slogannya, janda semakin di depan. Bener toh? Ayo duduk. Kenapa saya mau bilang ibu-ibu? Ini hebatnya the power of emak-emak. Persoalan pendidikan, Rasulullah pernah mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mumet dasku. Ayo duduk. Lah ini tertib. Cakep. Sing mriko tertib tak dongake sesuk oleh mantu kiai. Rambutnya gondrong. Ya duduk. Ya keren. Pon. Kebagian titik ora apa-apa. Dilunggui sikile karo kancane ya ora apa-apa. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo sing numpaki sampah
Madrasah pertama bagi anak adalah ibu. Ini artinya apa? Masa depan seorang anak paling besar adalah merupakan peran dari seorang ibu. Makanya kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Betul? Sampai Rasulullah mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya pulang dari pondok, apa ada yang pingsan lagi? Ya Allah. Bancer yang di sana pingsan gitu, Nduk. Mudah-mudahan di dalam pingsannya mimpi ketemu Gus Miftah. Amin. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu menunjukkan betapa pentingnya peranan seorang ibu. Maka saya sering mengatakan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul? Loh, katanya kesuksesannya berangkat dari doa istri. Kalau istrinya banyak, banyak yang mendoakan. Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum, betul? Makmum yang baik itu yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Kayak gini carane. Maka kalau Anda punya istri, istrinya bergabung dengan fatayat. Kalau Anda punya istri, istri Anda seorang muslimat, insya Allah itu merupakan awal bahwa Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Amin. Lo kepenak temen duwe bojo fatayat ya? Wong NU dilawan. Iki ngapa maning? Maju maneh. Napa teng Radu Dongkal mboten wonten lapangan to? Enggak punya lapangan. Kere. Lapangan saja enggak punya. Memang kadang-kadang ngano Pak Kiai. Lagu-lagu anak-anak TK itu banyak yang perlu didandani Pak. Termasuk yang rusak orang NU itu juga lagu anak TK Pak. Ceritanya kancil nyolong timun, masuk TK sudah diajari lagu apa? Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Saya tanya, walang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Gak ada. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah Pak. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya Pak? Ya bapak, gantian matane, gantian. Ada lagi lagu yang paling saya benci sampai hari ini yang rusak orang NU. Lagu apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Maka kadang-kadang karo pilpres, karo pilkada, pilihan legislatif, orang NU itu susah untuk akur. Kenapa? Mergo balone mbledos. Merusak itu. Ayo kembali kepada seorang ibu. Anda punya istri fatayat, Anda punya istri muslimat, insya Allah itu merupakan jaminan mutu untuk melahirkan generasi-generasi yang ahlus sunnah wal jamaah.
Tuh mbak-mbak dengerin. Makanya mbak-mbak kalau nikah prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Pertanyaannya, kenapa harus Banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Kan saya kasihan, Banser jomblo. Kasihan banget. Banser, kalau kamu dibully jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Gitu saja. Saya kalau disuruh menantu polisi apa Banser, pilih Banser. Tenan pak. Polisi kepenak duit gaji ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu kalau punya mantu polisi bangganya minta ampun. Mantunya siapa? Polisi. Kalau punya mantu Modin nggak bangga pak. Mantunya siapa? Modin. Polisi mati yang bungkus siapa? Modin. Modin mati bungkus dewek. Ngapa? Ya pak polisi ya. Saya senang kalau ada polisi ikut ngaji. Rasulullah mengatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka kalau ada polisi seneng ngaji, punya harapan besok matinya pas pengajian. Amin. Maka kemarin saya ngaji di Mabes Polri, ketemu Wa Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono, saya ditanya, bagaimana polisi sekarang Gus? Keren dan di mana-mana saya pengajian dikawal sama polisi. Jos. Tapi polisi yang paling bagus menurut Gus Dur tetap ada dua, patung polisi sama polisi tidur. Polisi sekarang itu keren. Pelantikan presiden yang menjaga siapa? Polisi. Orang demo yang menjaga siapa? Polisi. Lampu merah yang menjaga siapa? Polisi. Pengajian yang menjaga siapa? Polisi dan Banser. Coba. Yang rusak citra polisi itu cuma satu pak, polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, iya. Ini mumpung di lampu merah tak kasih undang-undang lalu lintas. Belok kiri itu ada 3 peraturan. Yang pertama, turn left go ahead, belok kiri jalan terus, ya dan ya ada. Yang kedua, ikuti lampu. Artinya apa? Kalau lampunya hijau ya jalan, kalau enggak tetap berhenti. Yang kedua mutlak merah berhenti. Saya pernah dan bonceng calon jenderal pangkatnya kombes. Lah di Jakarta itu belok kiri, tahu-tahu di depan, iya. Ada SIM tak kasih nyoh SIM, surat izin menikah lagi. Ada STNK nyoh, setengah tuan yang kewer-kewer. Ada helm nyoh, saya tetap ditilang dan. Salah saya apa? Saya yang bawa SIM, saya yang bawa STNK, saya yang bawa helm. Kenapa saya ditilang? Apa jawab polisi Cilukba ini? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Masa gara-gara tutup pentil saya yang bawa SIM, saya yang bawa STNK, bawa helm, ditilang gara-gara tutup pentil. Kan dancok, saya bilang. Begitu helm saya buka, masker saya buka, langsung dia, oh Gus Miftah, mata nih, tak bilang. Apa? Kok jandanya penasaran banget sih dengan mataku? Kalau aku buka kacamata, aku takut kamu terpesona dengan aku. Apa? Bayi ini ngiler. Oh kamu meteng. Janda kok meteng, sing metengi siapa? Itu yang di tengah saya juga gagal paham, gagal fokus. Gimana tidak sudah tua jilbabnya pink. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wes tua jilbabnya pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink ya. Begitu pentingnya peran fatayat muslimat di dalam mendidik generasi NU. Sampai-sampai kita sering mendengar surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya mondok di Ambul Quran Kudus. Mendengar hadis ini pulang tanya sama saya. Abah, saya mau tanya. Apa dek? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya pikir pertanyaannya cuma nggak mutu. Saya diem. Anak saya protes, kiai viral nggak bisa jawab.
Akhirnya saya tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anak saya langsung jawab, Pak. Oh pantes, kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa dek? Takut surganya rusak, cangkeme. Maka sebagai seorang ibu, Anda harus memahami baik dan buruknya masa depan anak-anakmu tergantung bagaimana kamu menjamin masa depan anakmu. Saya mengatakan begini, surga terletak di bawah kaki ibu itu bukan hanya dalilnya anak, tapi juga dalilnya ibu. Kalau dianggap sebagai dalilnya anak, surganya anak tergantung bagaimana dia menghormati seorang ibu. Tapi hadis ini juga harus dipahami seorang ibu. Artinya apa? Surga seorang anak tergantung kelakuan seorang ibu. Lah, yang kedua ini kita sering lupa, dan kita sering lupa. Hanya untuk menjajah anak supaya hormat kepada orang tua. Tapi ibu juga lupa bahwa ada kewajiban-kewajiban seorang ibu yang pada akhirnya menuntun anak-anaknya ke dalam surga. ABCD dulu apa abatasa dulu? Yang jawab abatasa itu Tony Boster, waton munindo bose banter. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Ondasnya gede temen ya? Bohong. Rata-rata orang tua mengajarkan kepada anaknya ABCD. Anak saya usia 4 tahun. Istri saya ngomong sama saya, Beb. Yo, istri saya cantik, saya cakep, ya maklum, Beb. Lo kaya ngene, mama. Mama kok tungkae meletek-meletek. Assalamualaikum mama. Iya papa. Mama kemana? Tandur papa. Halah. Mama kok tandur. Lah bojone Wakapolres pantes mama. Jijiki temen ya. Papa kemana? Nimpal teletong. Istri saya bilang, ini anaknya mau saya masukkan TK, mohon izin sama abah, boleh apa enggak? Saya jawab, enggak boleh. Kenapa bah? Ajari dulu anakmu ngaji, baru masukkan TK. Karena kewajiban orang tua yang paling pokok kepada anaknya apa? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak harus diulang ngaji, harus diajarkan Al-Qur'an. Maka saya dulu Pak, saya nggak pernah TK. Saya masuk langsung ngaji di diniyah. Waktu itu belum ada Iqra. Kitabnya orang NU itu bukan Iqra, tapi apa? Turutan. Betul? Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Apa bedanya Iqra dengan turutan? Beda. Iqra itu tidak mengajarkan makhorijul huruf, tetapi turutan begitu ngaji dimulai dengan membaca makhorijul huruf. Alif, ba, ta, tha. Paling celaka susah satu. Of. Of. Saya ngajar santri saya. Of, kop. Of, kop. Akhirnya saya sikut perutnya. Bish, malah dia teriak. Kok aku disikut ya? Lah iso cangkeme keprimen ki. Turutan. Kalau Pak Polisi masih ingat zaman dulu ngajinya kayak gitu. Begitu A, batas, alif, batak sudah hafal, baru dieja. Kalau Iqra itu kan langsung dieja. Kalau turutan boten. Begitu apal alif, batak baru. Alif, fatkah, A. Alif, kasroh, I. Alif, doma, U. A, I, U. Tak, fatkah, Ta. Hak, doma, Hu. Kaf, doma, Ku.
tahuku. Dulu belum ada listrik. Adanya apa? Sentir. Kalau di sini namanya apa, Pak? Cempreng. Oh. Cempe. Apa, Pak? Ya Allah. Bahasanya desa temen ya. Cempli. Nah. Cepli. Cepli, cepli. Dulu belum ada lampu listrik, adanya cepli. Oncor. Cepli, cepli. Saya ingat itu, kalau saya habis ngaji tidur di musola pakai cepli, bangun tidur hidungnya hitam semua. Betul ya Bu ya? Begitu lampu ceplik minyaknya habis, Pak Kiai kirim surat kepada wali santri. Tolong suratnya dikasih bapakmu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Bahasa turutan. Orang tuanya nggak punya uang, Pak Ceklek musim kemarau panjang. Bilang Pak Kiai, Bapak belum bisa bayar, surat dikasih Pak Kiai. Isinya apa? Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Kiainya marah, kiainya mantan preman rambutnya gondrong kacamatanan. Bapak Erika kurang ngajar, kon bayar malah inyong kon sabar. Kiai, suratnya kayak bapakmu. Dibuka bapaknya suratnya isinya nopo. Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Iya ngomong patamu fasih temen ya. Maka anak saya tolak masuk TK. Harus ngaji dulu. Saya nggak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan Al-Quran. Dan ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Usia 6 tahun, anak saya sudah hatam Quran. Tapi sekolahnya susah. Kelas 3 SD naik kelas 4, ujian matematika. Soal 10, salah semua. Gurunya nggak berani marah, anaknya Kiai. Akhirnya saya telepon, Pak Guru kalau mau marah sama anak saya, silakan ke pondok. Saya juga pengen tahu salahnya di mana. Anak saya ditanya, Mas, anak saya namanya Mufti atau Illah Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Terlalu panjang? Kowe kira melu urun cerewet. Kamu mau urun? Ya aku nggak mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu aku bisa mati duluan. Kenapa? Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. GGI. Katanya biar dapat warisan kacamata. Matane. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, gak ada satu pun yang benar? Apa jawaban anak saya, Pak? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah gak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul aku. Lanjutkan aku. Anak saya itu ndagel, Pak. Bulan puasa dengar adzan ngasar jam segini, Allahu Akbar, buka. Makan buka puasa. Saya tanya, ini adzan ngasar, kenapa kamu berbuka? Mohon maaf Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan asar dan adzan maghrib. Adanya sama, matane. Anaknya siapa dia ya? Sekarang mondok dia mbul Quran. Saya nggak malu. Tapi kalau anak saya harus ketinggalan Al-Quran, saya malu. Tapi kalau cuma ketinggalan matematika, saya nggak malu. Namanya saja matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Bagaimana cara mendidiknya? Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Yuk, supaya adem, kita selawatan dulu. Setuju? Ayo, minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ya, isane lagu apa, Ki? Minta apa? Mundur alon-alon.
Apa? Korban janji. Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebeta suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu. Bisa, Pak. Biyen wis wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Bisa juga mereka. Aku yang jalur lagu apa Inyong bisa. Apa? Apa? Malah kecantol cawet. Lagu kecantol cawet. Oh, cendol dawet. Jijiki temennya. Sini. Ini banyak santri, banyak anak-anak. Ditinggal Rabi versi sholawat. Setuju? Ayo, nyanyi sing bandar. Ditinggal Rabi versi sholawat. Bisa nggak? Apa? Kacamata. Saya minum dulu ya. Bolongnya kecilikan rasa diombe kiye kepri. Ora bisa perawan kiye. Diogok kriyen nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kasihan basah jandanya. Ya maklum, jandanya sudah lama gak basah-basahan. Atiku rasane lorong, nyawang konco adoh karo agama. Salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepui, hayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil baligh maka waghfir lana ma madam ya wasial huwal habibul turja syafaatu likulli haulin minal ahwali muqtar. Ulangi lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasial huwal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Ayo versi aslinya. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih aloku, ramo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku.
Jamaah yang kencang. Ya Rabbi bil balik waghfir lana ya wasial huwal turja syafa likulli haulim minal ahwali muqtar. Yang lebih kencang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali sallu ala Nabi Muhammad. Ambiar versi sholawat. Lanjut. Saniki lagu sing mambu NO. Kerudungnya jandane teles. Apa? Kacamata tak buka. Ora sida. Ya tak buka. Lanjut. Sholli wa sallim himan kurang banter. Sholli wa sallim himan wal ali wal biman wal ali wal ashabi man. Ulangi lagi. Sholli wa sallim iman Allah Allah. Sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Ayo bareng-bareng. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan
kurang banter saling iman wal ali wal ashab bimang. Terakhir untuk Indonesia saling wasalim iman Allah Allah saling iman bimang wal ali wal ashab bimang. Sallu ala Nabi Muhammad. Seneng napa mboten? Aku kesel. Ora apa-apa suguhane rondo. Ora apa-apa. Sholawat niku ciri khas tiyang Nahdlatul Ulama. Lah aku kabeh tangge sholawat, mundur alon-alon sholawat. Diganti ngaji alon-alon. Lagi ya beda. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kalau kita bukan dan ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi lagi. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Tepuk tangan untuk Pemalang, luar biasa. Iki jane pengajian apa konser dangdutan? Kok kiai ini apa-apa bisa? Oh kan inyong kiai milenial. Lah bapak kiai kolonial. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora apa-apa le dangdut untuk selawat nggak apa-apa. Yang penting etikanya dijaga, adabnya dijaga. Jangan joget-joget kayak buka didik. Lah saniki nyuwun sewu kiai, sing melu ngaji Gus Miftah niku cah nakal-nakal. Wingi teng Surabaya awake ditato kabeh. Ana bocah kae, bocah-bocah ngono kae. Ora apa-apa. Awakmu tatoan kuwi urusanmu, tapi atimu ditato karo namanya Allah. Jos. Wingi kula teng Bandungan, niku pengajian lonte-lonte. Panitiane germo, Pak. Ya Allah. Di depan panggung itu bertato semua. Bahkan di Doli Surabaya, wonge lemu, wetenge gendut ditato beduk. Ya Allah. Tak takon, itu tato apa? Beduk. Tutuke endi? Ngisore. Cie jandane mbayangke tutuke. Apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? 3. Berapa Bu? 3. Supaya menjadi santri milenial yang tetap berpegang teguh kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang orang begini, orang mengatakan begini, gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktinya apa? Dulu Arab Saudi itu juga banyak Ahlus Sunnah, tapi gara-gara gak ada NO, sekarang Ahlus Sunnahnya hilang. Karena fungsinya NO apa?
untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Itu bahaya, Pak. Maka jangan salah, Pak. Hari ini amaliyah orang NU dibully. Mereka mengatakan apa? Solawat boleh, solawatan nggak boleh, Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Nggak bisa membedakan arti tahlil dan tahlilan. Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawat. Masa gara-garaan nggak boleh, kan bahaya, Pak. Sarung boleh, sarungan ya gondal gandul, kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Makanya orang NU itu agamanya slow, Pak. Karena rata-rata alirannya Sadziliyah. Kalau ngaji pakai guyon boleh. Sadziliyah mengajarkan seperti itu. Maka thariqat yang paling laris di Indonesia adalah Sadziliyah. Gus Miftah mengambil aliran itu. Ngaji kok sepaneng. Didek-didek demo ning Jakarta. Ulama ke dinyek demo, aksi bela ulama. Merasa agamanya didemo, dihina demo. Kalau orang NU tidak seperti itu. Betul. Aksi bela tauhid, nggak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela Nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorogan. Aksi bela janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Santai, bro. Ibadah kok kaku. Orang yang suka marah-marah itu biasanya mohon maaf dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang okeh, kopine kurang kental, encer sangit pisan. Sangit. Sangit. Enak duduk ya? Apa? Ora weruh. Oh, matane katarak. Di mana-mana kiai itu ngatur jamaah, ini jamaah ngatur kiai. Akan saya ingat dalam buku pengajian saya diatur-atur sama jamaah. Di mana? Randu dongkal. Randu saja didongkal, apalagi yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ada 3 minimal. 1, ASI. ASI. Apa itu? A-nya akidah. Tentunya akidah yang berbasis Ahlus Sunnah. Maka dikenalkan, bayi lahir diadani. Sekarang orang Wahabi mengatakan apa? Ngadani bayi nggak ada dalilnya. Cangkeme. Ora gelem ngaji, ora gelem duwe kiai, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang sesat, apa-apa dibilang kafir. Itulah yang membedakan Gus Miftah dengan mereka. Islamnya Gus Miftah itu bagaimana dakwahnya? Mengislamkan orang kafir. Tapi orang hari ini banyak mengkafirkan orang. Anda mau tahu, setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier, tiap hari saya mengislamkan orang. Ada yang dari Australia, Jerman,
Besok malam minggu tanggal 2 November ulang tahun pondok. Yang daftar mau masuk Islam udah sekian banyak orang. Karena tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan sebaliknya mengkafir-kafirkan orang Islam. Saya tamu dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Kayak ikan toh itu, Dory. What is your name? My name is Michael Antonio Scott Dory. What do you want? I want to be a Muslim. Otak murah nyandak ini ya. Lah isomu bahasa Inggris mong siji, I love you, you love me. I and you love-lopan. Saya tanya, kenapa kamu jauh-jauh dari Canberra datang ke Jogja ketemu saya? Saya pengen masuk Islam melalui Anda. Kenapa? Karena Islamnya Anda itu menyenangkan. This is very happy for me. Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tak kasih makanan di pondok, nggak dimakan. Karena mulutnya nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel, godoknya singkong, masaknya sayur bong. Begitu mbadok sayur bong cangkemnya doyan. Si Antonio Scott Dory akhirnya tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bong itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Dia tanya lagi sama saya, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Saya jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Malah jawab Pak Kiai, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Saya itu bingung Pak, kalau bahasa Jawa harus diinggriskan, itu susah Pak. Jangankan bahasa Jawa diinggriskan, bahasa Jawa diindonesiakan saja susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, betul? Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya Pak Wakapolres? Enggak ada, masa kencing tawar menawar? Nguyuh anyang-anyangan ternyata bahasa Indonesianya apa? Kencing makcerit-makcerit. Alhamdulillah. Maka besok tanggal 2 November ulang tahun pondok. Mas Dedi Corbuzier saya ajak ke pondok. Karena saya banyak difitnah gara-gara mengislamkan Mas Dedi. Katanya settingan dari PBNU. Mas Dedi itu masuk Islam kehilangan uang miliaran. Gara-gara kontraknya diputus. Dia rugi masuk Islam kalau soal uang. Diputus kontraknya. Ini orang memfitnah saya macam-macam. Saya bilang sama Dedi, sabar bro, gak apa-apa. Kalau hari ini banyak orang yang membuli kita dengan komentar-komentarnya, nggak apa-apa. Coba Anda lihat, kalau Anda posting di Instagram, komentar sama like biasanya banyak mana? Lebih banyak jempol apa komentarnya? Kenapa lebih banyak like daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu, mencacimu, menghinamu dengan komentar-komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai. Kula mung jomblo santai baik. Kalau versi jomblo beda Pak. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Jomblo, jomblo. Santai kamu jomblo, santai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gagah. Tapi kasihan sih. Gimana tidak, nyamuk saja ditepuk pakai 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Akidah. Maka cari guru yang benar. Dan rata-rata sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad. Lah kayak sekarang di Solo di mana-mana orang ngaji tidak mau ketemu kiai. Katanya kiai tidak penting. Yang penting langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Ya matamu pijak, pikacaran ya.
Ngaji cuman sama radio. Iki sone ngapa ya? Ndi tukang sone iki? Kekrek cangkeme iki. Ngangung-ngangung. Ngaji nggak mau cari kiai, cuma dengerin radio. Padahal di mana-mana Gus Miftah bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Ono suarane ora ono wujude. Sing ono suarane ora ono wujude jenenge entot. Makanya kalau ngaji nggak punya guru, berarti gurune entot. Yang namanya entot tuh buat fitnah, sing entot sopo, sing mambu sapa. Maka inyong gawe lagu judule entot. Sun sembore semiki masyota udan ana suarane ra ana wujute entot jenenge. Kira-kira kalau gurune entot, mondoke nang ngendi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya bocah-bocah nom kayak kiye ngaji le cari guru. Inyong nang Yogya duwe lonte 700. Arane nang Jawa Timur begengge. Neng Pemalang arane apa kiye? Telembuk matane, telembuk. Telembuk regane pira? Apa kiye telembuk? Telembuk kiye pakan manuk. Nang Yogya arane kroto. Tadi mbak-mbak londe kiye dodolane pakan manuk. Manuke siapa kiye? Para WTS saja itu kangen dengan pengajian, menghadirkan saya ke sana kemari. Saya kemarin di Surabaya di Gang Doli, para mantan-mantan orang nakal, saya diampirkan ke sebuah klub malam. Ternyata mereka lama pengen ngaji dengan saya. Begitu saya masuk, saya pikir pakai jilbab, ternyata ya Allah, sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Jadi kalau di kafe-kafe di lokalisasi itu saya dikasih julukan presiden para pendosa. Karena saya memang tidak pernah menghina pendosa, tapi justru saya mensupport mereka untuk menjadi orang baik. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Maka mereka nyaman dengan saya, orang mabuk, saya ajak sholat, Allahu Akbar. Saya diprotes sama kiai-kiai. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, ditompora urusannya cangkemu. Saya bilang, tapi urusannya karo pangeranku. Kalau saya menunggu mereka diajak sholat ngenteni tidak mabuk. Dan tiap malam mereka mabuk. Lah sholatnya kapan? Maka di Sarkem, itu lucu. Di Jogja itu, malam ngelonte. Allahu Akbar, sholat. Bengi ngelonte maning. Ngelonte, sholat. Ngelonte, sholat. Ngelonte, sholat. Begitu sholat, malaikatnya teriak, wow. Begitu mereka ngelonte, weh. Sama bapak-bapak, kalau lihat di jalan cewek cantik, wow. Delok bojone, weh. Saya tanya, gimana ini bah? Wes rapopo. Kalau kamu masih seneng ngelonte, ya jangan ninggal ke sholat. Tadi ngelonte sholat. Tugasmu kuwi mung siji, piye carane malaikatmu mendase. Iki jane menungso model apa? Suwe-suwe mandek pak, yakin isin. Karena nggak mungkin orang itu jadi WTS selama-lamanya, betul? Maka saya sabar. Saya pulang ngaji mereka baru mandi pakai anduk. Gus mampir, ya Allah.
Maka saya ditanya sama wartawan di Belanda, Gus Miftah kalau ngaji sama anak-anak WTS itu sebenarnya pengen apa enggak? Tak jawab, yo pengen. Terus gimana? Yo ngempet aku. Masa kiai ngacengan? Aku yang ngono jawab. Emang aku cowok apaan? Le, gue sing nakal-nakal tetap sholat ya. Gue tatuan ra urusan. Santrine inyong tatuan kabeh. Gue lah tatuan ra ditompo ning pondok pesantren, mondok gini inyong. Ditampak. Dikasih makan gratis. Dikasih makan jelas. Tetangga saya punya anjing saya kasih makan. Apalagi santri. Saya ada anak tato Pak, adan, dikritik saya posting di Instagram. Adan kok tatoan? Saya jawab enggak apa-apa, lebih baik tatoan adan daripada orang tatoan kakean cangkeman. Saya dikritik, tempat maksiat kok untuk ngaji? Enggak apa-apa, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Santai saja bro, Wallace slow. NO gitu loh. Saya ketika ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus Miftah ngopeni seperti itu? Saya jawab, karena inilah inti dari ajaran Nahdlatul Ulama. Maka londe-londe ketemu inyong ya seneng. Dan pengajian sama londe itu pengajian yang menyenangkan sedunia. Gimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Makanya kenapa saya di mana-mana pakai kacamata, supaya kalau ngelirik nggak ketahuan. Ya nggak mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Dadi bojo matane. Lah Pak Kiai gitu, di rumah saja, nggak usah ikut-ikutan saya Pak Kiai. Berat Ferguso, berat. Aku khawatir kalau kamu ikut saya ke lekolarisasi, mau masuk nggak mau keluar. Sudah di rumah saja bro. Masuk rumah nyanyi lagunya cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Beuh. Sama istrinya sendiri Pak Kiai. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Jos. Sama istrinya nggak apa-apa. Kalau Banser besok nikah, saya nyanyikan lagu baru, Kembang Kantil. Kembang kantil, manten anyar tiring bedil, ana cleret tiba njondil, aku kaget cekelan kene. Apa? Kene. Keprimen ya? Pengajian kok ngomong pentil, gak boleh. Kene. Ajaran pertama akidah, dan pastikan akidah anakmu adalah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau saya soal itu nggak main-main, harus. Karena sekarang Indonesia mohon maaf, dikit-dikit dibilang apa? Kafir. Pancasila tidak cocok, ganti khilafah. Maka pejabat ditusuk. Itu saja katanya pengalian isu, cangkeme. Yang jelas-jelas hoax, Ratna Sarumpet, operasi plastik dibela. Katanya dipukuli sama preman. Ini yang jelas-jelas ditusuk, katanya pengalian isu. Sungguh terwelu. Inyong ngomong apa? Ya ora apa-apa cangkem inyong-inyong dewek. Pengajian rawurun bae cerewet. S-nya apa? Syariah. Kenalkan dengan hukum-hukum Islam yang baik. Jangan ngawur. Sekarang Indonesia nggak pantas menggunakan Pancasila, ganti dengan syariah Islam. Maka muncul istilah NKRI bersyariah. Please deh, wiki omongan nopo. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Di mana-mana teriak, ganti Pancasila dengan khilafah. Saya bilang,
Kalau kamu tidak mau dengan Pancasila sebagai ideologi negara, silakan minggat dari Apaan? Enggak ikut berjuang, enggak ikut menumpahkan darah, enggak mengeluarkan harta benda, tahu-tahu datang ke Indonesia pengen mengganti Pancasila. Di mana-mana teriak Allahu Akbar. Emangnya lu doang yang bisa teriak? Kemarin di Semarang ada teriak sama saya Allahu Akbar. Kaca mobil saya buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Sopir saya langsung jawab Robbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat. Makanya ikut kiai NU santai, slow. Pak Kiai NU begini kan asik. Ya kan, salah sepak bola untuk pengajian, santai. Slow lagi ya. Saking slownya. Gak apa-apa Pak Kiai ya. Kiai NU masuk kamar, guyon mau ngaji ning kudu lijen ya. Masuk kamar ketemu istrinya nyanyi Pak Kiai pakai sal. Nyanyi Pak Kiai masuk kamar malam Jumat nyanyi saja Pak Kiai. Cara ukudul lijen. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Akan saya ingat-ingat sebuah pengajian dihadiri oleh Pak Kiai pakai sal sepak bola. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir I-nya adalah ibadah. Orang-orang NU, penuhi masjidmu dengan tangisan-tangisan anakmu. Saya itu bisa manakipan, saya itu bisa sholawatan, bisa berjanjenan, bisa tahlilan, bisa yasinan, bukan karena belajar, tapi karena di waktu kecil saya mengikuti abah saya ke masjid. Walaupun saya tidak sholat, tapi saya mengikuti aktivitas abah saya. Dan itu membekas di hati saya, sehingga setiap abah saya manakipan, saya mendengarkan, hafal. Abah sholat, saya dulan beduk. Abah sujud, saya masuk sarungnya abah. Begitu masuk sarungnya abah, ketemu tutuk beduk. Akhirnya ketemu kepala. Sundul-sundulan, ting 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 ting. Kan keren Pak. Anak dilarang ke masjid katanya mengganggu khusyuknya orang tua. Saya sampaikan, kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Orang tua kok egois, masuk masjid dipersulit, kok persilit gimana sih? Saya kemarin Pak di Jepara ya, saya mau sholat duha jam 10 pagi. Saya mau sholat duha, mampir masjid, mau ke toilet dulu. Ditutup Pak, dikunci WC-nya. Saya tanya sama penjaga masjid, saya mau sholat duha, boleh nggak saya wudhu dulu kemudian saya buang hajat di sini? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, WC-nya dibuka setiap jam 12. Ya Allah, padahal waktu itu masih jam 10. Mosok inyong rong jam nahan ngising. Makanya orang sekarang nggak suka ke masjid, sukanya ke pom bensin Pak. Karena peraturan masjid terlalu bertele-tele, betul? Masuk masjid ditulisi, awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Ini mau sholat sudah diancam barangnya hilang Pak. Harusnya bahasanya nggak seperti itu dong. Kalau ada tulisan awas barang hilang bukan tanggungan takmir, dia Allahu Akbar. Yang kepikir apa? Jangan-jangan sandalnya hilang. Harusnya tulisannya nggak begitu Pak. Anda sholat, barang Anda hilang diganti sama takmir. Gagah. Mas di bocah iki bendino sholat,
berharap sandalnya hilang. Men diganti terus. Ngene nyong kayak kiye. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Tidak boleh tidur di dalam masjid. Ngapain? Toh kalau adzan pasti bangun. Kalau nggak bangun sekalian disolatkan, selesai. Akidah, syariah, ibadah. Kalau itu kita lakukan, Bu, insya Allah generasi NU akan menjadi generasi yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Sudah jam 5:30. Kita akan tutup dengan sholawat Hasbi Robbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka,
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma fiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pemalang. Berapa Mas? Suwe. Foto sih. Oleh semrawut bang. Sarung. Berapa apa? Ini kan suwe foto-foto.